Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arsyad SPDE MAP selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Politik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tahapan Terbentuknya Masyarakat Ekonomi menurut Heilbronner tahun 1982. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ahmad Faisal Nur Ehsan NPM 1921073309, 2. Jahrani NPM 1921073331, 3. Maulana Akbar NPM 1921073440, 4. Milatil Hanifah NPM 1921073442, dan yang kelima saya sendiri Saifullah NPM 1921073363 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai. Terbentuknya masyarakat ekonomi. Secara teoritis banyak ahli mengemukakan perihal mengenai terbentuknya masyarakat ekonomi. Salah satunya adalah kutipan dari Heilbronner 1982 yang menjelaskan klasifikasi terbentuknya masyarakat ekonomi ke dalam dua tahapan, yaitu tahapan masyarakat prapasar dan masyarakat pasar. Masyarakat prapasar, masyarakat lebih menunjukkan pada aktivitas masyarakat yang masih sederhana dan aktivitas tersebut tidak terorganisir secara modern. Ciri-ciri masyarakat prapasar: awalnya pertanian, munculnya organisasi masyarakat manor, munculnya perbudakan, terciptanya pasar tahunan, munculnya kekayaan dan kekuasaan guil, munculnya keadilan sosial. Awal pertanian, sifat masyarakat petani tidak mawas dengan perkembangan teknologi, sangat terikat pada tradisi dalam menggarap tanahnya, karena hanya dengan masalah kecil akan terjadi bahaya kelaparan. Munculnya perbudakan, masyarakat kuno sangat tergantung dengan perbudakan. Budak menjadi tenaga pendorong yang menjamin pergerakan mekanisme ekonomi. Munculnya kekayaan dan kekuasaan. Terjadi penumpukan kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat disebabkan oleh setiap masyarakat terdapat surplus yang diambil dari alam. Munculnya keadilan sosial. Perekonomian masyarakat pada saat itu mencari cara bagaimana mengatur dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan ekonominya. Munculnya organisasi masyarakat minor. Organisasi ini muncul pada abad pertengahan sebagai konsekuensi ekonomi yang akan timbul akibat kehancuran politik. Dapat disimpulkan, seluruh perekonomian manor adalah suatu perekonomian alami karena tidak tergantung pada pelanggan yang memerlukan peredaran uang. Terciptanya pasar tahunan. Pasar tahunan adalah semacam pasar belanja diadakan pada saat dan tempat tertentu yang banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai penjuru Eropa. Guild merupakan kesatuan usaha atau serikat pekerja yang bersifat eksklusif. Tahapan-tahapan terbentuknya masyarakat pasar: perdagangan keliling, urbanisasi, peperangan. Tumbuhnya kekuatan nasional, terjadinya perpecahan pemerintahan menyulitkan kehidupan perekonomian. Eksplorasi, dorongan ekonomi yang disebabkan adanya konsolidasi kekuatan politik. Suasana kehidupan beragama, kemunculan ajaran Kaplan mengenai kegiatan-kegiatan mencuri untung. Hancurnya sistem minor, penghancuran suasana ekonomi sistem mandoran, munculnya suatu tata ekonomi baru. Meluasnya ruang lingkup perdagangan menyebabkan munculnya suatu unsur penghidupan yang baru. Tanah merupakan satu segi kehidupan ekonomi yang dapat dibeli dan dijadikan tempat untuk mendirikan pabrik atau unit usaha lainnya. Sedangkan modal diwujudkan dengan terkumpulnya uang dalam jumlah besar dan dijadikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Pemagaran. Tanah dianggap sebagai sumber pemasukan uang dan harta turun-temurun, sehingga dilakukan pemagaran oleh para aristokrat untuk penjagaannya. Dari sudut pandang ekonomi, gerakan pemagaran ini memang bermanfaat. Munculnya proletariat pertanian. Bersamaan dengan munculnya proletariat pertanian, muncul pula proletariat perkotaan. Sebagai akibat berubahnya gauge menjadi perusahaan-perusahaan modern, sebagian disebabkan petani tak bertanah ke kota. Ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk mengubah masyarakat prapasar menjadi pasar. 1. Perlu adanya pandangan baru tentang kegiatan ekonomi. 2. Penguangan seluruh kehidupan ekonomi. 3. Kehidupan ekonomi harus diatur oleh kekuatan-kekuatan pasar, bukan perintah-perintah penguasa. Sekian dari kelompok 7. Salah hilap dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.